Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabila Rahmadina dengan NIM 101222031. Saya akan menyampaikan kenapa kelompok kita memilih produk kerupuk bebangi untuk penelitian produk cacat ini. Salah satu alasannya karena produksi kerupuk bebangi berada di wilayah tempat tinggal kita, yaitu berada di daerah Majalaya. Mana permasalahan yang sering terjadi pada industri kerupuk bebangi yaitu produk yang dihasilkan terkadang mengalami kecacatan. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengidentifikasi cacat produksi kerupuk bebangi serta mengidentifikasi penyebab terjadinya kecacatan produksi kerupuk bebangi dan bagaimana cara meningkatkan kualitas produknya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 7 Tools, merupakan 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam melakukan produksi. Hasil dari penelitian produksi kerupuk bebangi yaitu terdapat 4 jenis cacat. Yang pertama, adanya cacat bentuk yang tidak sama, warna yang tidak merata atau tidak sama. Yang ketiga, ada kerupuk yang kurang mengembang saat dimasak. Dan yang keempat, adanya cacat dalam pengemasan. Kemudian, spesifikasi produk kerupuk bebangi yaitu kerupuk merupakan jenis makanan yang banyak peminat di perkotaan ataupun pedesaan. Kerupuk bebangi yaitu makanan yang berasal dari tepung tapioka yang kemudian diolah dengan air, penyedap rasa, dan udang atau ebi. Bahan bakunya diantaranya ada tepung tapioka atau sagu, air, garam, bawang putih bubuk, penyedap rasa, dan pewarna makanan. Bentuknya beragam ya, mulai dari bulat, pipi, atau bentuk ikan. Dan spesifikasi warnanya itu yaitu putih asli atau berwarna menggunakan pewarna makanan. Kerupuk bebangi mempunyai tekstur yang renyah dan ringan, mempunyai rasa yang gurih, asin, dan juga mempunyai aroma dari bawang putih. Kerupuk bebangi menggunakan kemasan plastik PP atau PE beragam ukuran, umumnya dari 250 gram, kemudian 500 gram, dan 1 kg. Daya tahannya yaitu 6 bulan dalam kemasan tertutup. Kemudian tips untuk memilih produk kerupuk bebangi yang baik yaitu pilih kerupuk yang berwarna cerah, tidak kusam, pastikan kerupuk yang masih renyah dan tidak lembek, periksa tanggal kadaluarsa, dan perhatikan kemasan yang masih utuh dan tidak bocor. Kemudian ada proses produksi kerupuk bebangi. Ada beberapa tahap dalam proses produksi kerupuk bebangi. Yang pertama diantaranya persiapan bahan-bahan baku dan bahan pelengkap lainnya. Yang kedua ada pencampuran seperti campuran tepung aci atau sagu dengan air dan ditambahkan dengan penyedap lainnya seperti garam, penyedap rasa, dan juga bawang. Dan dari proses pencampuran ini adonan bisa diulen dengan menggunakan mesin hingga benar-benar tercampur rata. Kemudian tahap yang ketiga ada pencetakan dengan mengambil adonan, kemudian dipipihkan menggunakan rolling atau alat lainnya hingga adonannya tipis. Kemudian ada tahap memotong adonan untuk dibentuk sesuai dengan keinginan, bisa kotak, panjang, atau bentuk lainnya. Kemudian setelah kerupuk terbentuk, bisa untuk dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam hingga benar-benar kering. Kemudian yang keempat ada tahap penggorengan, yaitu dengan memanaskan minyak. Ada 2 tahap, yaitu dengan suhu sedang untuk menggoreng adonan hingga sedikit mengembang, dan suhu tinggi untuk menggoreng cepat hingga matang dan mengembang sempurna.
Setelah kerupuk matang dan mengembang sempurna, angkat kerupuk dan tiriskan minyaknya. Kemudian kerupuk babangi sudah bisa disajikan. Kemudian ada data kecacatan produk. Yang pertama ada cacat berbeda bentuk yang terjadi dalam proses pembuatan produk kerupuk babangi pada home industry. Bunga mekar berupa berbeda bentuk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibuat. Cacat berbeda bentuk ini terjadi disebabkan dalam proses pencetakan dikarenakan kepiawaian tangan, kurang fokusnya karyawan, atau terlalu lembek dalam adonannya. Selanjutnya, cacat warna yang terjadi dalam proses pembuatan, yaitu kerupuk babangi yang dihasilkan terdapat bercak-bercak hitam atau kekuning-kuningan dikarenakan mesin yang kurang terawat atau kecerobohan saat membuat adonan. Kemudian adanya cacat kurang mengembang saat dimasak disebabkan karena kurang lama atau tidak sesuai waktu yang sudah ditentukan saat dijemur dan di oven karena sangat mempengaruhi terhadap kualitas kerupuk babangi. Dan yang keempat yaitu cacat dalam pengemasan disebabkan karena faktor manusia yang kurang rapi dalam mengemas, kurang rapatnya saat dikemas, baik dari tutup wadah kerupuk atau kemasan plastiknya, kurang erat di tali, dan bisa juga disebabkan plastiknya bolong dan kurang terkontrol oleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pembahasan bab 3 tentang pengolahan data. 3.1 menyajikan data tentang komposisi, yaitu ada tepung tapioka dicampur dengan air, garam, bawang putih bubuk, penyedap rasa, dan penyedap rasa lainnya. Terus komposisi tersebut diolah menjadi adonan dan ditambah ada yang rasa original dan ada yang rasa udang. Kalau adonannya ditambah dengan udang untuk pengolahan atau varian rasa udang supaya lebih terasa lagi udangnya. Terus bentuknya ada yang bentuk ukuran kecil untuk dijual harga 500, biasanya perbungkus isi 10, dan juga ada ukuran yang besar dijual harga 1000. Yang agak besar dijual dengan kemasan kantong plastik dengan dikasih merek bunga mekar atau disingkat BMK. Terus ada yang original juga sama kemasannya, ada yang 500, ada yang 1000. Tapi terkadang kalau dipasok ke warung biasanya dimasukkan ke dalam toples atau kotak. Terima kasih penjelasan dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fitra Insani dengan NPM 10122122. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu selanjutnya ada menentukan prioritas masalah. Dibagi menjadi 3. Yang pertama material. Material yaitu permasalahan yang terjadi pada material yang mengakibatkan kecacatan produk tersebut dikarenakan penyebabnya antara lain. Yang pertama, dalam hal ini bahan baku kerupuk tersebut yang didapatkan naik harganya. Yang kedua, terkadang tidak stabilnya adonan yang dibuat sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua, ada manusia. Permasalahan yang menjadi pada manusia yang mengakibatkan kecacatan produk dikarenakan ada beberapa hal, yaitu kurang telitinya pekerja di dalam proses pembuatan adonan. Faktornya adalah human error. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap pekerja sehingga pekerja tidak serius dalam bekerja. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada metode. Permasalahan yang terjadi pada metode yang mengakibatkan kecacatan produk dikarenakan adanya
dikarenakan tidak adanya SOP dalam proses penjemuran sehingga menyebabkan kerupuk kurang mengembang saat dimasak. Yang terakhir, tidak ada ukuran tetap saat pencetakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Fitri dengan NPM 101222123. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4. Berdasarkan gambar 3.1 diagram Perseto, produk cat kerupuk Babangi terdapat menjadi dua jenis. Cacat produk yang diberikan dampak paling besar memberi dampak kecacatan, yaitu ukuran tidak sama sebesar 45,6%. Jenis kecacatan yang kedua yaitu cacat sebagai tekstur sebesar 28,5%. Berdasarkan pada gambar 3.2, histogram dapat dilihat dari jenis kecacatan. Untuk cacat ukuran tidak sama terjadi pada semua hari. Hari ke-1 sampai ke-7 sebesar 45,6%. Cacat segi tekstur terjadi pada semua hari. Hari 1 sampai 7 sebesar 28,5%. Cacat tercampur kotoran terjadi pada semua hari. Hari 1 sampai 7 sebesar 14,1%. Cacat terjadi pada semua hari sebesar 11,8%. Hasil analisis pada gambar 3.4, penyebab kecacatan yang terjadi mempengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama manusia, yang kedua mesin, yang ketiga material, dan yang keempat metode, dan yang kelima adalah lingkungan. Faktor-faktor manusia disebabkan kekurangnya ketelitian, kelelahan, dan kurang memahami SOP. Faktor mesin disebabkan kurang perawatan dan cetakan yang digunakan sudah usang. Faktor material meliputi tidak ada standar bahan baku yang digunakan. Faktor lingkungan disebabkan tata layout ruangan yang terlalu berdempetan dan suhu ruangan produksi panas. Usulan perbaikan masalah. Yang pertama ada faktor manusia. Kesalahan pekerja seperti kurang konsentrasi, ketelitian, dan keterampilan, serta kelelahan mengakibatkan terjadinya kecacatan pada produk. Untuk meminimalkan kesalahan pekerja diperlukan pelatihan profesional dalam teknik proses manufaktur dan peningkatan pengawasan. Dan yang kedua ada faktor mesin dan peralatan. Faktor mesin dan peralatan dan pembersihan mesin secara berkala harus dilakukan perusahaan, tidak hanya pada saat mesin mengalami kerusakan atau perawatan preventif. Faktor material, kebanyakan pengrajin kerupuk Babangi menggantikan bahan baku dari yang awalnya impor. Pemilihan tepung tapioka dikarenakan kualitas yang lebih baik dibanding tapioka yang lokal. Seperti itulah ketersediaan tapioka impor tidak tergantung musim pemasaran. Dan yang kedua ada faktor metode. Perusahaan harus menerapkan standar profesional, prosedur SOP yang efektif bagi operator produksi untuk meminimalisir kesalahan, bahkan menghilangkan kesalahan yang sudah ada. Tidak ada kesalahan untuk mendapatkan hasil
yang baik. Faktor lingkungan. Penambahan kipas turbin diperlukan untuk mengkondisikan udara di pabrik. Temperatur dalam area kinerja sangat mempengaruhi tingkat produktivitas para pekerja dan menyebabkan paparan panas bagi pekerja. Bab 5. Kesimpulan. Dalam proses pembuatan kerupuk babangi, terdapat 4 jenis kecacatan, yaitu ukuran tidak sama, warna tidak sama, kurang mengembang, dan pengemasan. Yang sering terjadi atau yang paling dominan adalah bentuk tidak sama, dengan presentase 45,6%. Penyebab kecacatan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada kerupuk babangi adalah meningkatkan pengawasan pada pekerja serta memberikan pelatihan. Perlunya perawatan pada mesin dan perbaikan peralatan. Membuat SOP secara tertulis, standar kualitas bahan baku, dan mengatur ulang layout bagian produksi serta penambahan turbin ventur.